Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu Online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat bagi kita semua, memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 18 Oktober 2020 dipimpin Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang sudah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Umat jemaat, kami ajak untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian KJ 3, bait 1 dan 3. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita ini. Di masa bulan keluarga ini mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah. Mari jemaat, kita menyanyikan pujian KJ 64, bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Tuhanku tak putus asa.
Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Kami persilahkan umat untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Mari jemaat kita memujikan Kidung Jemaat 27 baitnya yang pertama dan yang ketiga. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 baitnya yang pertama, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh memuji
jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama masuk dalam ibadah ini dan mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan menyinari hati kami, pikiran kami, supaya boleh menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan kami baca bersama-sama dan kami renungkan. Biarlah kami bersama-sama dengan keluarga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami gumulkan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan melayakkan kami untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu, dan kami juga bersyukur bila mana Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami supaya boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan terus memperjuangkan supaya terwujud kasih Tuhan melalui kehidupan kami dan kami laksana kitab yang terbuka. Orang boleh melihat kami dengan sukacita karena menemukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22 yang berbunyi demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh kembali bersatu hati untuk mengumpulkan firman Tuhan. Injil yang akan kita kumpulkan saat ini bersama-sama adalah lanjutan dari kisah minggu lalu yang kita kumpulkan di dalam ibadah tentang Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Masih ingat khotbah minggu lalu? Siapa yang khotbah? Ikut ibadah enggak minggu lalu ya? Bahwa hari ini adalah lanjutan dari kisah yang kemarin. Hari ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama orang-orang Farisi dan mereka berniat untuk menjerat Yesus. Tetapi orang-orang Farisi ini menyuruh murid-muridnya dan kaum Herodian untuk menjerat Yesus. Ini ceritanya kalau orang Jawa bilang nabok tapi nyilih tangannya orang lain gitu ya, mau pukul tapi pinjem tangan orang lain. Mereka berusaha untuk menjerat Yesus. Nah, menjerat kata yang dipakai di dalam bahasa Yunaninya adalah pagideo, yang artinya menangkap ikan dengan jala sehingga tidak mungkin
lolos ya. Jadi orang-orang Farisi dan juga kaum Herodian ini sudah memikirkan dan mereka merasa bahwa oh, Yesus saat ini pasti tidak mungkin lolos lagi. Pasti umpan yang diberikan, jerat yang diberikan akan menangkap Yesus, sehingga maksud mereka untuk membuat Yesus itu bisa dimacam-macamkan oleh mereka pasti akan terwujud. Kita langsung ke ayat 17. Di situ dikatakan bahwa orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, orang-orang Herodian dan juga murid-murid orang Farisi bertanya, apakah pendapatmu? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dengan pertanyaan seperti ini, sepintas kita melihat bahwa oh, pertanyaan ini cuma tentang duit ya, tentang keuangan atau tentang ekonomi. Tetapi kalau diperhatikan lebih lanjut, bagi bangsa Yahudi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya penting dan menyangkut hal teologis. Kenapa bisa begitu? Karena ketaatan kepada Allah sebagai satu-satunya raja dan tuan atas mereka itu penting. Ya, pajak bagi kaisar menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Yahudi. Ada beberapa kelompok dengan pandangan masing-masing tentang pajak untuk kaisar itu ya. Bagi kaum Zelot, pejuang militan, mereka menolak sama sekali untuk membayar pajak, sama sekali tidak mau. Kelompok yang kedua kaum Farisi, yaitu ahli-ahli Taurat, mereka membayar pajak tetapi dengan terpaksa. Kenapa itu terjadi? Jadi mereka menerima pemerintahan dari pemerintah itu karena penetapan dari Allah. Karena mereka mempercaya bahwa Allah yang mengangkat raja dan juga bisa menurunkan raja menurut Daniel 2 ayat 21. Kemudian yang ketiga adalah kaum Saduki, imam-imam kepala ya, dan kelompok Herodian. Mereka paling kooperatif, bisa membayar pajak tanpa keberatan. Nah, yang menjumpai Tuhan Yesus dan berusaha untuk menjerat adalah kelompok yang kedua dan juga kelompok yang ketiga. Sebagai bangsa yang dikuasai oleh Roma, pada saat itu umat Israel harus membayar pajak kepada kaisar. Hal itu sangat memberatkan, tidak disukai oleh orang-orang karena itu adalah sesuatu hal yang sangat memberatkan. Itu sebabnya mereka sangat membenci pemungut cukai ya. Kita sering menemukan ceritanya bahwa pemungut cukai itu dianggap orang berdosa, orang yang tidak layak untuk bisa bersama-sama hidup bersama gitu ya, dianggap kaum yang begitu jahat. Nah, karena pemungut cukai ini bekerja untuk pemerintahan Roma sehingga layak disebut pengkhianat. Nah, inilah dasarnya. Dari pertanyaan yang pertama tadi, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jadi kalau Yesus mengatakan harus membayar pajak, ia bisa dianggap pengkhianat bangsa. Yang pertama, kalau Yesus ngomong harus membayar pajak, dia pasti pengkhianat bangsa, maka bisa dijerat, bisa dihukum, bisa disiksa dan yang lain-lain. Sebaliknya, jika Yesus menjawab tidak apa-apa untuk tidak membayar pajak, maka Yesus dianggap memberontak terhadap pemerintahan Roma. Jadi pertanyaannya sepertinya sangat sederhana, tetapi konsekuensinya begitu besar dan mereka mencoba menjerat Yesus dan sangat yakin bahwa Yesus sudah tidak akan berkutik lagi. Kalau Bapak Ibu yang ditanya jawabnya apa? Bayar pajak kepada pemerintah? Wah, denda aja nggak apa-apa. Pajak untuk apa? Bayar pajak nggak mau. Kalau disuruh persembahan, persembahan lagi-lagi corona, apa persembahan? Celengan apa kabar sudah dikumpulkan ya? Jadi kalau Bapak Ibu yang ditanya pusing ya. Untung Tuhan Yesus ini begitu luar biasa karena ia memang Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengerti kejahatan hati mereka sehingga mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ya.
Langsung Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Loh, kenapa Tuhan Yesus kok kayaknya kasar banget? Ditanya baik-baik kok bilangnya munafik ya? Tuhan Yesus menjawab demikian karena sebelumnya mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mencari muka. Wah, engkau adalah Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka ya di ayat 16. Tapi selanjutnya pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat menjebak. Jadi Tuhan Yesus mengatakan begitu, pasti mereka langsung kaget, makdek, aduh kok ya ngerti ya, wong padahal aku cuma basa-basi sama Yesus, cuma nyolu, cuma di depan aja baik-baikin, wah di belakang adalah ada niat yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus berusaha untuk menjawab pertanyaan dan keinginan mereka dengan sangat bijaksana. Tuhan Yesus meminta mereka untuk menunjukkan mata uang untuk pajak. Ya, perlu diingat bahwa di bait Allah yang berlaku adalah mata uang khusus. Jadi yang diminta Tuhan Yesus mata uang untuk pajak itu yang khusus. Kalau mau memberikan persembahan di bait Allah itu uangnya lain lagi, ditukar ya. Nah, kemudian setelah itu mata uang yang dimaksud Tuhan Yesus, mata uang untuk pajak itu ada gambar kaisarnya. Bapak Ibu, uang 2000 gambarnya apa? Tahu di depan gambarnya? Kalau uang 100.000, gambar siapa yang di sana? Apal mana? Gambar yang di uang 2000 apa 100.000? Ya, kalau apal 100.000 berarti pegang 100.000-an terus ya. Kalau apal 2000 berarti sering pegang 2000. Yang dimasukkan persembahan yang mana? Ya. Jadi lain gambarnya. Kemudian Tuhan Yesus sambil memegang mata uang itu dan berkata, gambar dan tulisan siapa ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Berdasarkan jawaban mereka itu, Tuhan Yesus memberikan penegasan sekaligus menambahkan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini sangat jelas bahwa jerat yang mereka pasang itu ternyata tidak mempan pada Tuhan Yesus, bahwa niat buruk mereka seketika langsung hancur lebur dan hilang. Keinginan untuk mempermalukan Yesus, keinginan untuk menjerat Yesus, untuk menghukum Yesus, semuanya hilang seketika. Bahkan di ayat 22 dikatakan, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, untuk kaisar berikan, ya untuk kaisar. Apa yang untuk Allah, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah. Apa yang terjadi dengan seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudari? Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita, masyarakat, orang-orang murid Tuhan, juga diajar untuk menghormati pemerintah. Ya, beberapa waktu lalu sekitar tanggal 8, tanggal 7 ya, hari-hari yang lalu banyak orang-orang yang begitu luar biasa turun ke jalan, demo, menentang undang-undang apa yang kemarin tuh? Masih ingat ya? Ya, padahal mereka nggak tahu ada beratus-ratus, hampir 1000 pasal di sana dan berlembar-lembar dibaca saja tidak undang-undangnya. Tetapi ketika dikatakan ada hoax begini, langsung turun ke jalan. Pemerintahan langsung begini, mereka tidak berpikir panjang. Apakah berita itu betul, apakah berita itu tidak, tapi tidak mau menghormati. Kalau mereka yang demo itu memang ada yang baik ya, ada yang damai, tapi ada yang rusuh. Dan itu sangat ironi. Mereka membela kepentingan buruh, tapi apa yang terjadi? Kalau merusaki toko, kalau merusaki restoran yang ada di Malioboro, mereka juga sedang menghancurkan tempat pekerjaan buruh juga kan. Dan itu sangat ironi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita berikan kepada pemerintah, berikan.
lakukan sebagai masyarakat yang tunduk akan aturan, tidak pakai aturan sendiri. Kemudian Tuhan Yesus juga melanjutkan dan mengejutkan. Tuhan Yesus tahu firasat orang Farisi yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, berikan apa yang harus diberikan kepada Allah. Kalau gitu jelas ya, yang untuk pemerintah itu apa. Lalu yang untuk Allah, apa yang sudah kita berikan? Sebanyak apa? Sejauh apa kita memberikan apa yang ada dari hidup kita untuk Allah? Atau jangan-jangan kita hanya meminta saja tiap hari, minta kesehatan, minta kekuatan, minta berkat, minta apa, terus semua minta. Tapi apakah kita melakukan sesuatu untuk Allah? Kita ingat Roma 12 ayat 1, ada yang ingat apa? Ya, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita? Sudahkah kita betul-betul pikiran kita, hati, waktu, tindakan, ucapan, berkat-berkat yang kita miliki kita persembahkan kembali kepada Allah melalui kehidupan kita? Atau jangan-jangan tidak? Pada pemerintahan tidak mau, pada Tuhan juga tidak maksimal, lalu kita sama dengan orang Herodian dan juga orang-orang Farisi itu yang hanya mau menjerat Yesus, yang hanya bertanya suatu hal yang basa-basi dan tidak dilakukan di dalam kehidupan kita. Lalu apa hubungannya dengan bulan keluarga saat ini dengan tema semua untuk Allah? Sudahkah secara pribadi dan juga dengan keluarga kita mengupayakan yang terbaik dalam hidup kita untuk persembahan kepada Tuhan? Kalau kita masih bisa memiliki pekerjaan, menjalankan usaha, apakah kita lakukan untuk diri kita atau itu adalah respon karena Tuhan itu baik sehingga kita mempersembahkannya kepada Tuhan? Kalau kita melakukan pelayanan, apakah betul itu persembahan pada Tuhan atau karena aku waktunya sisa aja, karena aku nggak ada pekerjaan, karena dalam pelayanan aku dihargai, karena dalam pelayanan aku punya tempat untuk bisa dilihat, untuk bisa disanjung, lalu di mana bagian mempersembahkan kepada Tuhan dalam pelayanan kita? Di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bersama. Apakah selama ini yang kita usahakan, yang kita upayakan, yang kita kejar adalah untuk diri kita sendiri? Kalau itu yang terjadi, itu hanya akan sebatas usia kita. Kalau kita sudah tutup usia, sudah tidak ada lagi. Bahkan kita juga tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu hubungannya dengan bulan keluarga hari ini yang kita peringati pada minggu yang ketiga ini, begitu juga ketika orang tua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Ajarkan kepada mereka untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan sejak dini. Ajarkan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu muaranya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita suruh anak kita belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya supaya nilainya bagus, berprestasi, kelak mereka hidup bahagia, besok sukses, enak, tidak sulit, memiliki segalanya. Bukan itu. Tapi ajarkan pada anak-anak, kalau kamu belajar, itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau nanti pandai, bisa belajar segala sesuatu, kelak kalau sudah dewasa, mau jadi apapun, itu semuanya untuk Tuhan. Kalau jadi pedagang yang jujur, apa yang dilakukan itu pekerjaan dan pelayanan untuk Tuhan. Mau jadi pengusaha yang jujur, yang takut akan Tuhan. Mau jadi PNS, ya, aparatur sipil negara, atau mau jadi seniman, jadi atlet, ibu rumah tangga, atau jadi apapun, semua dilakukan untuk Tuhan.
Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya anak begitu sukses luar biasa, nanti berapa puluh tahun lagi mereka menjadi orang-orang yang hebat, tapi mereka nggak takut akan Tuhan. Percuma kan, mereka akan hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau diajarkan dan juga ditanamkan pada kehidupan kita bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, maka kita akan belajar dari Tuhan Yesus tadi. Apa yang kita lakukan untuk negara, untuk pemerintah, kita berikan dengan baik. Tetapi apa yang untuk Allah, segenap kehidupan kita dan segenap kehidupan keluarga kita, kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan juga bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi gereja kami GKI Prambanan, sehingga kami tetap Tuhan sertai, Tuhan tuntun, sehingga boleh melakukan pelayanan Tuhan sekalipun tidak sama dengan ketika masa sebelum pandemi. Tetapi kami sedang berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Bagi mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan juga berikan umur panjang, Tuhan berikan sukacita, berkat, dan juga kedewasaan iman. Di dalam bulan keluarga ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kesehatan jasmani bagi keluarga kami di tengah masa pandemi. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap anggota keluarga, sekalipun banyak masalah yang saat ini sedang kami hadapi, baik permasalahan bersama ataupun permasalahan pribadi. Kami mohon Tuhan tetap menyatakan pemeliharaan di dalam kehidupan keluarga kami, khususnya di dalam usaha dan juga pekerjaan yang kami jalankan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjaga keharmonisan dan juga kesatuan hati dari keluarga kami, agar kami tetap terjalin di dalam kehidupan keluarga yang penuh kasih mesra dan juga berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini banyak sekali hal yang terjadi. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin, baik yang ada di pusat pemerintahan ataupun di daerah, bahkan yang ada di sekeliling tempat kami. Biarlah mereka mendapatkan hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga boleh
mengatur bangsa ini dengan baik, dan kami sebagai warga masyarakat juga boleh mengikuti dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami terhadap bangsa dan juga negara kami. Kami berdoa Tuhan, dalam masa pandemi ini kiranya vaksin yang saat ini sedang diuji boleh segera dipakai oleh kami supaya virus corona ini boleh segera hilang dari muka bumi ini. Kami boleh hidup dengan tatanan kehidupan yang baru, dan juga kami terus mengandalkan Tuhan. Biar apa yang terjadi kami lewati dengan penuh kepercayaan dan juga dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, sembari mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, sehingga kami boleh terus bertahan dan berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami menutupnya dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 363 bait 1. Bagi Yesus kuserahkan. Dengan bangkit berdiri, mari kita
mengantarkan doa persembahan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau telah membimbing kami sehingga kami boleh ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di GKI Prambanan ini. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan KJ 369A, bait yang pertama, Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.